Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Missy Tiffany Novansia Sinaga dari Departemen Sistem Informasi ITS dengan NRP 5026231014. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang assignment marketplace yang saya buat menggunakan HTML, CSS, dan Bootstrap. Oke, di video kali ini aku menjelaskan untuk marketplace-nya dulu, main HTML-nya. Nah, di sini tuh aku mendefinisikan judul halaman dan mengatur viewport agar responsif di berbagai perangkat. Lalu aku juga ngimport Bootstrap dan Bootstrap icon. Lalu font utama yang aku pakai yaitu Oxygen yang aku ambil dari Google Fonts. Lalu untuk CSS-nya ada di sini. Setelah itu untuk navbar, nah di bagian navbar ini aku gunain komponen dari Bootstrap untuk navigasi yang responsif juga. Lalu ada juga logo di kiri, di menu tengah, dan di icon profile di kanan. Untuk icon sendiri aku juga pakai Bootstrap icon. Lalu untuk hero section, aku tuh pakai header besar sebagai background gambar. Nah, nanti kontennya diletakkan di tengah halaman dengan teks utama dan deskripsi singkat. Dan semuanya aku sejajarin pakai Flexbook. Lalu ada di eh, kategoris section. Nah, di kategoris ini aku tuh buatnya kategori furnitur kayak bedroom, living room, dan segala macam. Nah, setiap kategorinya itu aku tampilin dalam bentuk box dengan background gambar yang diatur pakai CSS yang di atas tadi. Nah, di sini aku pakai row di mana nanti height-nya akan 100%. Lalu aku pakai container fluid, margin top-nya 4 dan height-nya 100%. Terus eh, di sini aku juga pakai kolom 12, kolom margin down 4, dan margin bottom 3. Lalu ada di future product, di mana di bagian future product ini aku nampil beberapa produk unggulan kayak masing-masing ditampilkan dalam bentuk card yang rapi dengan gambar. Yaitu nanti ada kayak nama produknya, harganya, terus tombol plus icon untuk action selanjutnya. Yang ini. Nah, itu aku pakai kontainer MY5, lalu the flags justify contain between line item center margin bottomnya 4. Kayak gini. Lalu aku ada most popular product, di mana sectionnya itu eh, akan nampilin produk-produk yang paling populer. Nah, aku juga pakai layout card yang sama kayak future product, tapi bagian ini tuh aku slide dengan tombol view all untuk melihat kategori dengan lengkap ini. Nah, aku tuh pakai target self. Di mana nanti kalau misalkan kita pencet produknya tuh dia tuh nggak pindah halaman tapi bakal stay di halaman tersebut. Kayak gini. Terus selanjutnya aku bikin yang aku bikin why us section. Nah, di why us ini aku kayak jelasin keunggulan dari brandnya tuh lewat dua kolom. Terus kirinya itu buat headline dan summary CTA, kanan untuk deskripsi statik. Nah, bagian itu aku kasih background coklat dan teks putih untuk menonjolin informasinya. Dan aku pakai kolom MD6, MB4, dan MBMD0. Kayak gitu. Biar nanti kalau misalkan responsif, dia itu akan pakai kolom. Terus nanti kayak barisnya diatur jadi 4 gitu. Untuk selanjutnya, aku pakai yang footer. Nah, di footer yang ini, itu aku pisahin dalam 4 kolom. Jadi kayak ada informasi perusahaan, layanan, legal, dan lainnya. Dan juga footer ini aku juga buat responsif dan pakai warna latar belakang gelap. Nah, di sini. Aku tuh pakai list unstyled gitu. Jadi kayak listnya tuh nggak nggak ada stylenya. Terus aku juga pakai container dan row text center serta text empty start. Jadi aku pakai kolomnya 3 di div class ini.
Nah, selanjutnya di kategoris .html. Nah, itu aku pakai import lagi dari Bootstrap dan Bootstrap icon serta pakai Google Font yang namanya Oxygen. Dan aku juga styling biar cepat dan responsif juga. Dan ini CSS-nya di sini. Oke, di bagian navbar mungkin sama kayak yang tadi. Aku pakai Bootstrap juga biar responsif. Terus aku pakai navbar eh, expand LG, di mana nanti eh, dia itu bakal bisa responsif. Di sebelah kiri itu ada logonya, tengah kayak ada home kategoris dan ada icon akun. Lalu ada di sidebar kategoris dan di mana tuh nanti ada di kolom kirinya. Terus aku kayak nampilin list jenis produk yang ada kayak bed, sofa, staple, dan lautnya itu aku pakai flex column dan setiap itemnya dilengkapi icon drop down kayak gini. Aku pakai row-nya PX3, terus aku pakai kolom 3 dan PS5, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6 eh ada 6 kategorisnya di mana nanti dia tuh kayak justify content between align item center MB2 seperti itu. Lalu ada produk listing title di mana bagian kanannya nanti dimulai dengan judul yang besar, terus our collection product dan diikuti dengan deskripsi dan informasi jumlah item yang bakal ditampilkan nanti. Nah, ini tuh udah masuk ke produk card script. Nah, untuk tampilin dalam grid pakai bootstrap, kolumnya 12, call SM-nya 6, call MD-nya 4, dan call LG-nya 4. Dan di mana nanti kayak setiap card itu bakal berisi gambar produk, nama, harga lama, dan baru serta icon tambah produk. Seperti ini. Nah, ini aku pakai target soft lagi. Jadi kalau misalkan kita pencet nanti dia bakal diarahin ke detail produk HTML. Tapi nanti dia tuh nggak pindah apa ya tab gitu. Terus mungkin di bagian ini aku juga nambahin pagination indicator di mana di bagian bawah nanti ada teks kayak penanda jumlah item yang sedang ditampilin serta gambar pagination atau navigasi halaman. Terus kalau misalkan di footernya itu kurang lebih sama, aku bikinnya 4. Jadi kayak ada our company, service, legal, and information di mana bagian ini nanti tuh kayak memberikan akses ke info penting dan legalitas toko. Lalu lanjut ke halaman selanjutnya jadi produk H&M HTML. Nah, itu tuh kayak ada navbar sectionnya sama kayak marketplace 2 sama kategorisnya. Kayak di bagian atasnya tuh navbar, pakai icon bootstrap juga, aku import dan pakai Google Font Oxygen dan sans serif. Terus ini tuh ada yang namanya breadcrumbs navigation tepat di bawah navbarnya. Terus kayak breadcrumb ini nunjukin posisi pengguna dalam website. Terus kayak memberikan konteks, misalnya pengguna sedang membuka detail produk bambu, site Apple dari halaman produk listing. Ini. Jadi aku pakai kolom 12, kolom MD2 dan MB3. Ini juga ada deskripsinya, produk deskripsi dan fitur listnya MB3. Lalu di sini ada yang namanya description juga. Di sini ada list-listnya juga. Terus lanjut ke eh, produk details di kolom kanan tuh bakal nampilin nama, produk, harga, dan deskripsi singkat, serta fitur-fitur utama kayak material, fungsionalitas, dan keunggulan desain. Di bawahnya tuh ada input kuantitas dan 2 tombol add to cart and buy now. Nah, ini tuh udah masuk ke eh, similar product section di mana eh, bawahnya kan ada similar produk. Ini kita bisa lihat kayak produk-produk apa aja yang sama, kayak menampilkan beberapa rekomendasi produk lain dengan tampilan card bootstrap. Di mana bagian ini penting untuk upselling dan meningkatkan waktu ekspor pengguna. Di sini aku pakai row call 1, row calls SM2, row calls MD3, row calls LG4, dan G4 dan MB5. Aku juga pakai kontainer MY5 di mana nanti cardnya itu bakal height-nya 100% juga.
Terus aku pakai footer juga sama kayak tadi yang di Marketplace 2 dan di kategoris. Habis itu eh, aku bakal langsung arahin ke lalu untuk hasilnya seperti ini. Ada hero section, kategoris, feature product, most popular product, terus ada why us dan footernya. Ini udah aku buat responsif juga. Lalu udah aku buat juga kayak versi mobilenya kayak gini. Terus untuk yang kategoris itu nanti kayak gini dan juga sudah saya buat responsif. Dan kalau misalkan kita pencet si produk ini, pasti akan keluar seperti ini. Dan sudah saya buat responsif juga. Sekian video dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya ucapkan mohon maaf dan terima kasih.